Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-145 ini, kita ingin membahas atau mengenalkan terkait dengan kebijakan publik. Pada edisi sebelumnya kita sudah sampaikan terkait dengan definisi dari kebijakan publik atau pengertian dari kebijakan publik, yakni yang dikenal dengan pilihan keputusan atau pilihan rasional yang diambil oleh pengambil kebijakan atau policy maker, baik itu untuk melakukan atau tidak, to do or not to do, dalam menggapai tujuan. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik kalau kalau kita lihat dari level dasarnya itu ada tiga kemarin kita kenal. Yang pertama adalah policy by regulasi, ya. Kemudian regulasi by eh, administratif, kemudian regulasi by law. Nah, nah, level-level yang seperti itu, yang pertama itu adalah regulasi by law, yaitu berbasis undang-undang yang ditetapkan oleh kesepakatan antara pemerintah dengan legislatif. Kemudian yang kedua adalah policy by regulasi atau by regulation. Nah, itu yang terkait dengan dasar hukumnya adalah aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang disusun oleh presiden, oleh menteri, oleh gubernur. Kemudian yang terakhir adalah regulasi policy by administration atau by administratif, itu biasanya yang ditetapkan oleh pejabat di bawah menteri, misalnya kayak direktur jenderal, oleh deputi, dan sebagainya yang dikenal dengan istilah petunjuk teknis. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia atau oleh negara Indonesia berbasis level pengaturannya. Yang pertama adalah policy by law, kemudian yang kedua policy by regulation, dan yang ketiga adalah policy by administration. Kemudian kalau kita lihat dari pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada di Indonesia itu disinyalir itu ada dua. Yang pertama adalah chaotic atau messy policy, yaitu kebijakan yang diambil secara acak atau secara amburadul, ya, tidak teratur, ya, karena tidak berbasis rasional. Kemudian yang kedua adalah need policy atau kebijakan yang berbasis evidence rasional. Nah, itu yang terkait dengan jenis pengambilan kebijakan publik atau pengambilan keputusan terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan publik yang disinyalir terjadi di negara kita, di negara Indonesia. Nah, kemudian karena tadi kita sampaikan bahwa kebijakan publik itu adalah pilihan rasional, maka pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya rasionalitas ketika policy maker atau pengambil kebijakan itu memilih opsi kebijakan. Nah, paling tidak kita mengenal ada 5 rasionalitas. 5 rasionalitas karena memang kebijakan publik yang diambil tidak berdasarkan pilihan-pilihan rasional itu biasanya berjalan secara otomatis berbasis intuisi, dan itu yang kita kenal dengan istilah chaotic atau messy policy, yaitu kebijakan yang berantakan, uh, kebijakan yang chaos, ya, ya, yang chaos gitu. Makanya dikenal dengan istilah chaotic
atau messy policy. Nah, lawan dari chaotic atau messy policy itu adalah neat policy, yaitu kebijakan yang berbasis rasionalitas. Nah, sekarang pada saatnya kita sampaikan atau kita mengenal 5 jenis rasionalitas dalam memilih opsi kebijakan. Rasionalitas yang pertama adalah rasionalitas yang bersifat teknis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasionalitas yang bersifat ekonomis. Kemudian yang ketiga, rasionalitas yang bersifat legal. Kemudian yang atau bersifat yuridis katakanlah begitu, tapi istilahnya legal, ya, legal rationality. Kemudian yang keempat itu adalah yang terkait dengan sosial, ya, social rationality. Kemudian yang terakhir adalah substantif rationality. Nah, sekarang mengapa dikenal dengan istilah teknik rasionalitas atau rationality? Rasionalitas yang bersifat teknis ini arahnya adalah agar pilihan atau pengambilan pilihan opsi kebijakan yang diambil, yang ditetapkan itu bisa bersifat bisa bersifat efektif atau bisa berlangsung secara efektif. Makanya secara teknis itu memang harus bisa dilaksanakan secara teknis ya. Makanya dikenal dengan istilah teknik rationality atau rasionalitas yang bersifat teknis. Arahnya adalah kepada efektivitas pelaksanaan atau implementasi dari opsi kebijakan yang diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah economic rationality atau rasionalitas yang bersifat ekonomis. Nah, rasionalitas yang bersifat ekonomis ini sasarannya adalah efisiensi. Sasarannya adalah efisiensi agar implementasi dari pelaksanaan atau implementasi dari pilihan opsi kebijakan publik yang diambil itu bisa bersifat efisien atau bisa berlangsung secara efisien. Jadi kalau yang pertama bersifat efektif, yang kedua yang economic rationality ini yang bersifat efisien atau diharapkan implementasi dari opsi yang dipilih atau alternatif kebijakan yang dipilih itu bisa berlangsung secara efisien. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah legal rationality atau rasionalitas yang bersifat legal yuridistiknya atau rasionalitas yuridis. Artinya apa yang dilakukan, apa yang dipilih, apa yang ditetapkan sebagai kebijakan publik itu tidak melanggar regulasi atau melanggar aturan yang sudah ada. Nah, itu yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama dikenal dengan istilah teknik rasionalitas yang sasarannya adalah efektif, biar implementasinya bisa efektif. Kemudian yang kedua adalah economic rationality atau sasarannya adalah agar kebijakan itu bersifat bisa berlangsung secara efisien. Kemudian yang ketiga adalah legal rationality atau rasionalitas yang berbasis hukum atau berbasis regulasi atau berbasis yuridis sehingga implementasi dari opsi kebijakan publik yang dipilih itu tidak melanggar regulasi atau tata peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku atau yang sedang berlaku. Nah, yang keempat itu adalah social rationality atau rasionalitas yang berbasis nilai-nilai kemasyarakatan atau budaya-budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga implementasi dari opsi kebijakan publik yang diambil oleh pengambil policy itu tidak bertentangan atau ditolak oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya
opsi kebijakan publik yang diambil itu tidak bertolak belakang atau justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan budayanya, tradisinya, kebiasaannya, kemudian norma-norma atau sopan santunan yang ada di masyarakat. Itulah yang dikenal dengan istilah social rationality. Kemudian yang terakhir itu adalah substantif rationality atau rasionalitas yang bersifat substantif. Nah, ini sasarannya adalah dengan dengan rasionalitas yang berbasis kepada multirasionalitas yang di atas tadi. Jadi perpaduan antara eh, teknik rasionalitas, kemudian ekonomik rasionalitas, kemudian legal rasionalitas, dan sosial rasionalitas, itulah yang dikenal dengan istilah substantif rationality atau rasionalitas yang bersifat substantif. Jadi di sini keterpaduan antara eh, efektivitas, efisiensi, kemudian sesuai dengan yuridis formal yang ada, kemudian tidak bertentangan dengan norma-norma atau tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki atau eh, apa, eh, yang di yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak bertentangan. Nah, sehingga dengan adanya 5 rasionalitas ini, harapannya adalah opsi kebijakan publik yang diambil oleh policy maker atau oleh pengambil keputusan atau pengambil keputusan kebijakan itu bisa berlangsung mulus dan berlangsung lancar. Barangkali demikian, sekali lagi pada kesempatan ini kita sampaikan terkait dengan kebijakan publik yang bersifat rasional atau kebijakan publik yang berbasis rasionalitas, itu ada 5 jenis rasionalitas. Yang pertama adalah teknik rationality, yang sasarannya adalah kemudian yang kedua adalah economic rasionalitas, yang sasarannya adalah efisiensi dari kebijakan itu. Kemudian yang ketiga adalah legal rationality, sehingga sesuai dengan tata aturan yang ada. Kemudian yang keempat itu adalah social rationality, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah substantif rationality, yang merupakan gabungan atau integrasi atau penyelarasan di antara 4 rasionalitas di atas, yaitu teknik, ekonomik, legal, dan sosial. Semoga saja kebijakan publik yang diambil oleh para pengambil kebijakan di negara Indonesia mulai berbasis rasionalitas atau kita kenal dengan istilahnya need policy atau kebijakan yang berbasis rasional. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.